Aku Fani. Kita sering bicara soal waktu. Semua orang tahu waktu itu ada, tapi kalau ditanya apa sebenarnya waktu, nggak ada yang benar-benar bisa ngerti dan menjawab apa itu waktu. Dalam fisika, waktu dianggap sebagai bagian dari alam semesta, tercipta bersamaan dengan ruang ketika Big Bang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi pada saat itulah ruang dan waktu tercipta, dan kita hidup di dalam ruang dan waktu tersebut. Selama ribuan tahun, orang selalu mengira seluruh alam semesta itu berjalan mengikuti aliran waktu yang tetap, nggak berubah. Sampai ke 100 tahun yang lalu, Einstein datang dengan teori relativitas dan membalikkan pandangan lama itu. Dia bilang aliran waktu itu bisa berjalan lebih cepat atau lebih lambat, tergantung kecepatan gerak dan massa. Waktu Einstein pertama kali bilang bahwa waktu itu bisa melambat, kebanyakan orang nggak percaya, karena dia menyimpulkannya dari perhitungan teori doang. As you know, dalam dunia sains kamu harus punya bukti baru bisa dianggap valid, bukan cuma teori aja. Tapi setelah banyak percobaan dilakukan, terbukti bahwa yang dibilang sama Einstein itu memang betul. Dan semakin kesini semakin banyak orang mempercayai, dan ini sangat bisa dikaitkan dengan spiritualitas. Bahkan bisa jadi salah satu jembatan terbaik yang menghubungkan antara sains dan kesadaran manusia yang dari dulu itu nggak pernah akur. Jadi gimana caranya Einstein membuktikan semua ini? Sebenarnya Einstein bilang bahwa waktu bisa berjalan lebih cepat atau lebih lambat dengan satu syarat, yaitu kecepatan cahaya harus konstan, nggak boleh berubah. Kalimat ini mungkin udah sering kita dengar ya, dulu juga aku udah sering bilang. Tapi masih banyak orang yang belum benar-benar mengerti maksud kalimat ini apa. Yang dimaksud dengan kecepatan cahaya itu konstan adalah kecepatan cahaya sama terhadap apapun. Misalnya tangan kiri aku bergerak maju dengan kecepatan cahaya, dan tangan kanan aku juga bergerak maju dengan kecepatan cahaya. Secara logika, tangan kiri dan tangan kanan seharusnya saling diam kalau misalnya dibandingkan satu sama lain, ya kan? Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Bagi tangan kiri, tangan kanan tetap bergerak maju dengan kecepatan cahaya, dan bagi tangan kanan, tangan kiri juga tetap bergerak maju dengan kecepatan cahaya. Seolah-olah keduanya sama-sama lebih cepat dari satu sama lain, tapi masing-masing sebenarnya tetap berada di kecepatan cahaya, bukan menjadi 2 kali lipat kecepatan cahaya. Ini memang kedengaran sangat bertentangan dengan logika, tapi ini adalah fakta yang terukur melalui eksperimen. Dalam dunia cahaya, nggak peduli dari sudut manapun kamu melihat, keduanya akan selalu terasa bergerak dengan kecepatan yang sama. Seolah-olah keduanya saling mendahului, tapi sebenarnya nggak ada yang lebih cepat. Nggak bisa ditambahkan atau dikurangi. Dari sudut manapun, dia tetap sama. Lalu mereka buat sebuah percobaan sederhana yang langsung membuktikan bahwa kecepatan cahaya memang konstan. Misalnya waktu malam hari, waktu kita lagi melihat langit yang penuh bintang. Beberapa bintang ada yang jauh, ada yang dekat. Dan semua bintang itu sebenarnya lagi bergerak loh. Walaupun kita merasa bintang-bintang itu kayak lagi diam di langit. Kenyataannya, ada bintang yang mungkin sedang terbang mendekati kita dengan kecepatan yang luar biasa. Ada juga yang justru menjauh dari kita. Logikanya, cahaya yang datang dari arah bintang yang mendekat seharusnya itu lebih cepat, dan dari bintang yang menjauh harusnya lebih lambat, ya kan? Tapi anehnya, begitu kita ukur di bumi, kecepatannya selalu sama. Nggak peduli bintangnya datang ke arah kita atau menjauh dari kita, angka yang keluar selalu persis sama. Mungkin masih ada yang bingung, ya kan? Logikanya, kenapa cahaya yang datang dari arah bintang yang mendekat harusnya lebih cepat, dan dari bintang yang menjauh harusnya lebih lambat? Karena kita terbiasa dengan pengalaman sehari-hari di dunia 3D yang kecepatannya bisa ditambah atau dikurangi. Misalnya gini, kamu lagi berdiri diam dan melempar bola ke depan dengan kecepatan 10 km per jam. Kalau kamu naik mobil yang lagi melaju 60 km per jam ke arah yang sama, lalu lempar bola ke depan, kecepatan bola menurut orang di luar mobil adalah 60 km per jam tambah 10 km per jam, jadi sama dengan 70 km per jam. Sebaliknya, kalau kamu melempar bola ke arah yang berlawanan dengan laju mobil, kecepatannya akan berkurang. Secara logika biasa, cahaya juga harusnya begitu. Kalau bintangnya mendekat, kecepatannya ke kita akan ditambah oleh gerakan bintang, dan kalau menjauh, kecepatannya dikurangi. Tapi anehnya, cahaya nggak mengikuti logika ini. Mau bintang yang mendekat atau menjauh, kecepatannya tetap sama persis. Paham ya? Secara logika, kalau ada bintang yang bergerak mendekati kita dengan kecepatan cahaya, maka cahaya yang dipancarkannya seharusnya terukur menjadi 2 kali lipat kecepatan cahaya. Sebaliknya, kalau ada bintang yang bergerak menjauhi kita, secara logika,
kita nggak akan bisa melihatnya karena cahayanya nggak akan sampai ke kita. Tapi faktanya, kita tetap bisa menerima cahaya dari kedua jenis bintang tersebut dan kecepatannya selalu sama, yaitu kecepatan cahaya. Ini yang membuktikan bahwa kecepatan cahaya itu tidak dipengaruhi oleh gerakan sumber cahayanya. Cahaya berjalan dengan kecepatannya sendiri, nggak peduli dari mana dia dipancarkan atau bagaimana kondisi benda yang memancarkannya. Waktu sekolah dulu, guru mungkin nggak jelasin detail alasannya kenapa. Guru cuma bilang, pokoknya kecepatan cahaya itu tetap ya. Kenapa, Bu? Entah, hafal aja pokoknya. Berapa? Buat yang lupa nih ya, kalian tengok aja di sini ya. Makanya masih banyak yang nggak ngerti soal kecepatan cahaya itu konstan. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, hal ini masuk akal karena kecepatan cahaya adalah sifat alami yang berdiri sendiri, nggak dipengaruhi oleh apapun. Tapi ada satu hal lagi yang buat hal ini terasa lebih aneh lagi, yaitu bumi kita sebenarnya bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan tinggi, ya kan? Sekitar 30 km per detik. Artinya, bumi selalu bergerak maju dalam lintasan orbitnya. Jadi, cahaya yang datang dari depan dan cahaya yang mengejar dari belakang, ketika diukur kecepatannya, hasilnya tetap sama. Padahal secara logika, cahaya yang dari belakang seharusnya sedikit lebih cepat biar hasilnya sama. Ini berarti nggak peduli bagaimana kita bergerak, cahaya selalu mempertahankan jarak yang sama dengan kita. Seolah-olah cahaya punya kesadarannya sendiri. Nggak peduli seberapa cepat kita bergerak, bahkan kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya sekalipun, cahaya akan tetap bisa mengejar kita dengan kecepatan cahaya juga. Maka ada yang bilang, mungkin peradaban tertinggi di alam semesta adalah cahaya itu sendiri. Ini dulu pernah aku bahas sedikit ya. Aku jawab dulu kenapa bisa begitu. Karena cahaya punya sifat yang tidak dimiliki oleh benda atau energi lain. Kecepatannya konstan terhadap apapun. Nggak bisa dipercepat atau diperlambat. Nggak terikat oleh waktu kayak kita. Karena bagi cahaya, jarak dan waktu itu bisa menyatu jadi satu kejadian. Artinya, dalam kerangka cahaya, perjalanan dari satu titik ke titik lain bisa terjadi seketika. Sifat ini membuatnya berada di batas tertinggi yang diketahui hukum alam. Dia tuh batasnya semesta, nggak ada yang lebih cepat dari dia sampai sekarang ini ya. Kalau kita bicara tentang peradaban tertinggi dari sudut pandang teknologi, maka bentuk tertingginya adalah menguasai atau menjadi entitas yang bisa eksis dan bergerak seperti cahaya. Paham ya? Lalu gimana cahaya bisa selalu punya kecepatan yang sama terhadap apapun? Sampai sekarang kita belum tahu. Yang pasti ini udah terbukti lewat pengukuran. Jadi mau nggak mau kita harus menerimanya. Alasannya masih menjadi misteri sampai saat ini. Kalau kamu ketemu alasannya, coba kasih tahu kita. Jadi kalau kecepatan cahaya selalu sama, berarti yang bisa berubah hanyalah waktunya. Kenapa? Itu karena dalam fisika ada hubungan yang nggak bisa dipisahkan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Rumus dasarnya sederhana, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Kalau kecepatannya harus tetap sama, nggak boleh berubah, dan jaraknya berubah, maka yang harus menyesuaikan diri adalah waktunya. Misalnya kalau kamu mau mempertahankan kecepatan lari yang sama, tapi lintasan kamu tiba-tiba jadi lebih panjang. Kamu harus menghabiskan waktu yang lebih lama untuk menempuh tujuan kamu, ya kan? Kalau dalam kasus cahaya, karena kecepatannya nggak pernah berubah, maka saat jarak yang ditempuh terasa lebih panjang akibat pergerakan sumber atau pengamatnya, waktu di pihak yang bergeraklah yang akan menyesuaikan diri, entah itu melambat atau memanjang, biar hasilnya tetap sesuai dengan kecepatan cahaya. Itulah sebabnya kalau sesuatu bergerak semakin cepat, semakin mendekati kecepatan cahaya, waktunya akan semakin melambat dibandingkan pengamat yang sedang diam. Paham ya? Kalau kamu sedang bergerak cepat, 1 detik kamu akan terasa seperti 1, 2. Sedangkan kalau aku diam, 1 detik aku terasa seperti 1, 2, 3. Jadi 1 detik kita secara ukuran sama, tapi cara merasakannya berbeda. Kamu merasa semuanya normal, tapi kalau aku lihat kamu kayak lagi bergerak dalam gerakan lambat. Itulah kenapa di kecepatan tinggi orang kelihatan kayak lagi gerak slow motion. Why? Karena itulah hukum fisika. Kecepatan cahaya harus selalu sama. Jadi kalau kamu bergerak lebih cepat, ada 2 pilihan. Kecepatannya yang berubah atau waktunya yang berubah. Karena kecepatan nggak bisa berubah, maka yang menyesuaikan adalah waktu kamu sendiri. Bayangin kayak gini, alam semesta akan mengatur ulang jam internal kamu supaya semua perhitungan tetap cocok dengan kecepatan cahaya. Akibatnya bagi orang yang lagi diam, detik kamu akan menjadi lebih panjang. Jadi gerakan kamu akan kelihatan lebih lambat. Tapi karena jam tubuh dan pikiran kamu juga ikut melambat, kamu sendiri akan merasakan semuanya itu normal. Masih terhubung dengan aku ya kan? Memang kedengaran agak membingungkan dan terkesan mutar ya, tapi penting untuk diingat bahwa cepat atau lambatnya waktu adalah konsep yang relatif. Kalau kita lagi ada di luar black hole dan lihat ada orang di
di dekat atau di dalamnya, kita akan lihat mereka itu bergerak dengan sangat lambat. Seolah waktu di mereka tuh hampir berhenti. Ini karena gravitasi di black hole itu sangat kuat. Masanya besar banget, jadi waktu di sekitarnya akan melambat drastis. Sebaliknya, kalau kamu yang ada di dalam black hole, kamu ngelihat keluar, kamu akan merasa waktu di luar berjalan dengan sangat cepat. Misalnya, kamu merasa baru 1 jam di dalam, tapi di luar bisa aja udah lewat bertahun-tahun. Dan ini ada ditayangkan di film Interstellar ya. Contohnya di adegan waktu Cooper dan timnya mendarat di planet yang dekat banget sama black hole, namanya Gargantua. Karena dekat banget sama black hole, gravitasi di sana tuh jadi kuat banget. Makanya waktu di sana tuh berjalan jauh lebih lambat dari di luar. Di planet itu, waktu 1 jam itu sama dengan 7 tahun waktu di bumi. Jadi di film itu ada ditayangkan perumpamaannya. Mereka mengalami sedikit problem di Gargantua. Mereka jadinya harus nunggu mesin mereka kering dulu baru bisa lanjut terbang, yang mengakibatkan waktu mereka untuk balik ke pesawat induk tertunda. Jadi mereka hanya beberapa jam di sana. Orang yang nunggu mereka di kapal induk udah menua puluhan tahun. Itulah contoh visual yang jelas banget tentang perbedaan laju waktu akibat gravitasi besar. Di film itu juga ada contoh si anaknya Cooper, Murph, yang nunggu bapaknya untuk pulang ke bumi. Karena waktu di bumi itu berjalan jauh lebih cepat, setiap jam yang Cooper habiskan di dekat Gargantua itu sama dengan 7 tahun waktunya Murph. Jadi bagi Cooper perjalanannya terasa bentar aja, tapi bagi Murph itu berarti udah puluhan tahun tumbuh besar tanpa bapaknya. Inilah yang membuat perbedaan tentang waktu itu juga terasa sangat emosional. Kita jadi sadar meskipun secara ilmiah itu hanyalah efek gravitasi, secara manusiawi rasanya seperti kehilangan sebagian besar hidup bersama orang yang kita cintai. Di akhir film, pas mereka ketemu, si bapaknya masih muda banget, tapi si anaknya, si Murph, udah jadi nenek-nenek dan punya cucu. Kok aku malah spoiler film ya? Tapi ini memang luar biasa banget caranya si Christopher Nolan merepresentasikan hubungan antara waktu, cinta, dimensi, dan sains. Semuanya terkoneksi. Dia bukan cuma bikin kita paham konsep waktu secara ilmiah, tapi juga bikin kita benar-benar merasakannya di dalam film. Bagus banget filmnya, rekom. Lanjut, tahun 1971 ada eksperimen untuk membuktikan teori ini. Mereka ngambil 2 jam atom, satu di pesawat terbang, satu lagi di permukaan bumi. Pesawat itu terbang mengelilingi bumi 1 putaran penuh, dan hasilnya jam di pesawat itu berjalan sedikit lebih lambat daripada jam di bumi. Jadi kita nggak merasakannya, tapi karena jam atom itu sangat akurat, perbedaannya itu bisa terdeteksi. Dari sini, ilmuwan itu menyimpulkan semakin cepat bergerak, waktu akan jadi semakin lambat. Lalu ditemukan juga bahwa semakin besar massa suatu benda, waktu di sekitarnya juga akan semakin lambat. Artinya, waktu di setiap tempat di alam semesta itu nggak sama. Di dekat planet yang masanya besar, waktu berjalan lebih lambat. Yang paling lambat adalah di sekitar lubang hitam. Di tata surya kita, waktu di dekat matahari, Saturnus, dan Jupiter berjalan lebih lambat dibandingkan di bumi. Sebaliknya, waktu di Mars berjalan lebih cepat karena masanya lebih kecil. Itu artinya kalau manusia one day pindah ke Mars, orang di Mars itu akan mengalami waktu yang jauh lebih cepat tua. And I don't want it. Ada satu kesimpulan menarik. Waktu kita bilang alam semesta udah berusia 13,8 miliar tahun, itu kan berdasarkan waktu di tempat kita, di bumi. Kalau di pusat alam semesta itu benar-benar ada lubang hitam yang super besar, mungkin aja di pusat itu baru berlalu 1 detik sejak Big Bang terjadi. Sementara di tempat kita, waktu udah berjalan miliaran tahun karena massa kita jauh lebih kecil. Jadi sangat mungkin bahwa di alam semesta ini ada tempat-tempat lain yang massanya jauh lebih kecil. Jadi waktu di sana berjalan jauh lebih cepat dari kita. Bahkan mungkin di beberapa tempat, waktu udah berjalan triliunan tahun lebih cepat. Dari sini muncul sebuah kemungkinan yang mengejutkan. Kalau ada peradaban tingkat tinggi di alam semesta, kemungkinan besar mereka berada di planet yang jauh lebih kecil dari bumi. Di tempat-tempat yang terlihat seolah-olah nggak ada apa-apanya. Atau kosong dan sepi kalau kita melihatnya dari sini. Tapi mungkin di peradaban di sana udah berkembang melampaui imajinasi kita dan kita bahkan belum cukup cepat untuk menyadarinya. Di tempat-tempat yang punya bintang super besar, kemungkinan hampir nggak ada peradaban tingkat tinggi. Alasannya karena waktu di sana berjalan sangat lambat. Jadi mana mungkin di waktu yang lebih lambat dari kita, mereka udah lebih maju dari kita. Mana ceritanya? Nggak mungkin ya. Di bumi waktu berjalan lebih cepat, jadi kehidupan bisa berkembang. Di dalam black hole, kayaknya pun nggak ada kehidupan karena di sana waktunya itu super lambat. Kecuali kalau ada peradaban maju yang udah ada sebelumnya dan sengaja pindah masuk ke dalam black hole ya. Tapi kemungkinan besar di black hole
Jempol itu bukan tempat asal munculnya kehidupan. Bahkan di sekitar bintang-bintang besar pun sulit untuk terbentuk kehidupan. Matahari kita itu termasuk kecil kalau dibandingkan dengan bintang lain di alam semesta. Karena ukurannya kecil, waktu di sekitar matahari berjalan jauh lebih cepat. Makanya, kehidupan bisa berkembang di bumi, karena bumi jauh lebih kecil lagi dari matahari. Tapi, di sekitar bintang yang super besar, waktu yang terlalu lambat membuat perkembangan kehidupan sangat lama. Mungkin kalau ada kehidupan di sana, baru sebatas reptil atau ikan, atau bahkan kehidupan belum dimulai sama sekali. Jadi, kita belum bisa menemukannya. Kalau semakin kecil suatu tempat membuat waktu berjalan semakin cepat, maka perkembangan kehidupan juga semakin cepat. Berdasarkan itu, tempat yang paling mungkin memiliki peradaban tinggi justru ada di dunia kuantum, yaitu dunia yang selama ini kita anggap nggak bisa lagi dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Kalau dibelah terus ya. Jadi sangat mungkin ada kehidupan tingkat tinggi di dalamnya. Dimensi yang lebih tinggi juga diyakini berada di dalam dunia kuantum. Ada yang udah bisa tebak belum? Dimensi tertinggi itu ada di mana? Dari sudut pandang fisikawan, itulah salah satu cara memandang waktu. Tapi dari sudut pandang filsafat, waktu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat subjektif. Hanya konsep yang dibuat manusia untuk memudahkan hidup. Waktu hanyalah hasil kerja otak, bukan sesuatu yang benar-benar ada secara mutlak. Contohnya ya, kita sendiri yang menentukan jam bangun, jam rapat, berapa lama jam rapat, atau membagi satu hari jadi 24 jam. Semua itu hanya kesepakatan manusia. Sebenarnya, tanpa aturan ini pun hidup akan tetap berjalan. Pada akhirnya, waktu hanyalah perasaan bahwa kehidupan sedang terus berlalu. Itulah kenapa waktu dianggap sangat berharga. Kalau waktu itu udah ada sejak miliaran tahun lalu, apa yang membuatnya jadi istimewa? Justru karena hidup kita terbatas, waktu jadi terasa bernilai. Artinya, hidup dan waktu itu nggak bisa dipisahkan. Kalau nggak ada kehidupan, nggak ada kesadaran, maka waktu pun nggak akan ada. Tapi kalau filsuf ngomong kayak gitu, biasanya para fisikawan nggak setuju. Karena mereka memang dari dulu nggak akur ya. Karena bagi para ilmuwan, waktu bukan soal kehidupan, bukan soal ada yang menyadari atau enggak. Tapi waktu adalah bagian dari struktur alam semesta itu sendiri. Bahkan tanpa manusia, tanpa hewan, tanpa planet, persamaan fisika mereka masih menganggap waktu berjalan. Kalau sebuah bintang meledak di galaksi jauh, dan nggak ada makhluk hidup yang melihat, bagi fisika, proses ledakan itu tetap memakan waktu sepersekian detik atau menit sesuai hukum alam. Artinya, waktu dianggap tetap ada sebagai variabel dalam proses alam semesta, meskipun nggak ada yang mengamatinya. Karena sebagian besar rumus fisika selalu melibatkan variabel waktu, T. Kalau waktu sama sekali nggak ada, maka setengah dari rumus-rumus fisika matematika itu nggak akan berlaku lagi. Jadi rumus alam semesta ini kayak mana nggak tahu ya. Kalau waktu nggak ada, maka jarak pun nggak ada. Itu berarti seluruh alam semesta hanya menjadi satu dimensi, menjadi satu titik. Titik ini nggak punya waktu, nggak punya jarak, nggak punya ruang, tidak punya apapun. Itulah bentuk awal alam semesta. Beberapa fisikawan kuantum percaya waktu mungkin bekerja seperti partikel kuantum. Dalam mekanika kuantum, kita pernah membahas bahwa partikel kuantum ketika nggak diamati, dia akan berada dalam keadaan yang nggak pasti. Bisa ini, bisa itu, semuanya mungkin, tapi belum menjadi nyata. Waktu pun mungkin begitu. Sebelum ada kesadaran di alam semesta, nggak ada pengamat, waktu hanyalah sebuah kemungkinan, belum menjadi kepastian. Begitu kesadaran pertama di alam semesta muncul, alam semesta pun mulai diamati dan menjadi kenyataan objektif. Baik ruang maupun waktu saat itu menjadi sesuatu yang pasti. Kesadaran pertama ini siapa? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi manusia, bisa jadi sel pertama, bisa jadi makhluk hidup lain, atau bahkan Tuhan. Yang jelas, begitu kesadaran itu hadir, alam semesta mulai dilihat atau diamati untuk pertama kalinya. Dan waktu pun mulai bergerak. Ruang dan waktu pun menjadi nyata. Ini artinya, waktu bukan sekedar alat pengukur hidup kita. Sebenarnya, waktu adalah kesadaran itu sendiri, yang artinya waktu adalah kita. Kita adalah waktu. Jadi kalau kehidupan kita berakhir, maka waktu pun berakhir. Tanpa kehidupan, alam semesta kembali menjadi kekosongan tanpa arah, tanpa masa lalu, tanpa masa depan. Lalu kenapa waktu terasa mengalir dan selalu maju, nggak pernah mundur, dan nggak bisa diputar balik? Apa yang mendorongnya sampai selalu maju? Sampai sekarang fisika belum punya jawabannya. Nggak ada yang tahu kenapa waktu terus bergerak maju. Tapi ada satu teori yang bilang, sebenarnya waktu nggak pernah benar-benar mengalir. Namanya presentisme. Menurut teori ini, waktu nggak bergerak sama sekali. Masa lalu dan masa depan sebenarnya nggak ada. Satu-satunya yang ada hanyalah saat ini. Masa depan nggak ada karena kita belum tahu seperti apa bentuknya. Masa lalu nggak ada karena satu-satunya bukti bahwa masa lalu pernah ada hanyalah ingatan
ingatan kita. Dan ingatan itu sifatnya subjektif. Ingatan hanyalah informasi yang bisa diciptakan oleh otak, bisa diubah dan bahkan bisa dihapus. Kalau ingatan bukan sesuatu yang ada secara nyata, maka masa lalu juga tidak benar-benar nyata. Artinya, kalau ingatan bersifat subjektif, maka masa lalu juga bersifat subjektif. Kita melihat masa lalu sesuai cara kita mengingatnya. Memang kita punya banyak bukti kayak misalnya ijazah atau sertifikat tanah atau lahir. Dan bukan hanya dokumen, tapi juga misalnya kayak fosil yang digali dari dalam tanah atau piramid gitu ya. Bisakah fosil itu membuktikan bahwa dinosaurus benar-benar hidup 250 juta tahun yang lalu? Sebenarnya nggak bisa. Karena baik dokumen maupun fosil itu adalah sesuatu yang bisa kita amati sekarang. Kita nggak bisa membuktikan bahwa kertas atau batu itu benar-benar ada di masa lalu. Tapi untuk bilang ini udah ada di masa lalu, kita butuh mengandalkan cerita, catatan, atau ingatan. Dan itu semua sifatnya nggak langsung dan bisa salah. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu untuk memverifikasikan keberadaannya di sana. Makanya para filsuf bilang secara ketat masa lalu itu nggak bisa dibuktikan secara objektif. Yang bisa dibuktikan hanyalah keberadaannya di sekarang. Jadi pada akhirnya masa lalu hanyalah kesepakatan bersama manusia tentang ingatan kolektif kita terhadap apa yang kita sebut masa lalu. Baik masa lalu maupun masa depan hanyalah gambaran yang dibentuk oleh pikiran kita. Ada seorang filsuf, matematikawan, dan ahli logika dari Inggris namanya Russell. Dia pernah bilang bahwa kalau misalnya dunia ini tercipta 5 menit yang lalu, kita juga nggak akan merasa ada yang aneh. Apakah dunia ini terbentuk 13,8 miliar tahun yang lalu atau baru 5 menit yang lalu? Bagi manusia, tak ada bedanya. Bayangin, semua yang kamu lihat sekarang, ingatan masa kecil kamu, foto-foto lama, catatan sejarah, atau bahkan rasa lelah di tubuh kamu, semuanya sudah terpasang sempurna 5 menit yang lalu. Lengkap dengan semua detailnya. Seolah-olah kamu sudah hidup puluhan tahun lalu. Nanti gimana kamu bisa tahu kalau itu semua bukan baru aja dipasang di kamu 5 menit yang lalu? Kamu nggak tahu. Jadi jawabannya kamu nggak bisa. Karena satu-satunya yang benar-benar ada adalah sekarang ini. Right now. Jadi kalau semua yang kita sebut masa lalu hanyalah ingatan dan masa depan hanyalah bayangan yang belum ada, itu berarti satu-satunya yang benar-benar ada hanyalah saat ini. Karena semua yang kita alami saat ini, warna yang kita lihat, suara yang kita dengar, rasa yang kita rasakan, semuanya diproses oleh kesadaran kita. Fisikawan dan filsuf sepakat dalam satu hal. Kita tidak berinteraksi langsung dengan realitas luar. Kita berinteraksi dengan versi realitas yang dibentuk oleh otak dan kesadaran kita. Mata kita menangkap cahaya, tapi yang kita lihat adalah hasil terjemahan otak. Telinga kita menangkap getaran udara, tapi yang kita dengar adalah interpretasi otak. Bahkan sensasi waktu berjalan pun adalah persepsi yang dibangun dalam kesadaran. Artinya, sekarang yang kita rasakan hanyalah cara kesadaran kita menggabungkan semua informasi ini menjadi pengalaman tunggal. Tanpa kesadaran, nggak ada sekarang yang bisa dialami. Yang ada hanyalah peristiwa fisik tanpa makna, tanpa rasa. Dan kalau alam semesta memang bisa menekan tombol reset kapan aja, semua yang kita tahu bisa berubah dalam sekejap. Pertanyaannya, kalau sekarang ini hanyalah hasil ciptaan kesadaran, lalu siapa yang sebenarnya sedang menciptakan kesadaran itu? Kalau jawabannya bukan kita, jadi siapa yang sedang bermimpi dan siapa yang sedang hidup di dalam mimpi itu?